Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik? Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk tetap terus semangat. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herinta Andriani, saya dari jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai asam dan basa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah adik-adik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar kita kali ini? Siap? Oke, let's go. Sebelumnya, pernahkah adik-adik mendengar istilah asam dan basa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan asam dan basa. Coba adik-adik sebutkan satu contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke, contoh asam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada lemon. Sedangkan contoh basa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada sabun. Kenapa lemon termasuk kelompok asam, sedangkan sabun termasuk kelompok basa? Apakah adik-adik ada yang tahu? Dari rasanya, pasti yang terlintas oleh adik-adik bahwa asam adalah yang mempunyai rasa masam, sedangkan basa adalah yang mempunyai rasa pahit. Tahukah adik-adik, tidak semua asam dan basa dapat dibedakan berdasarkan rasanya. Mengapa? Karena tidak semua asam memiliki rasa masam dan tidak semua basa memiliki rasa pahit. Lantas, bagaimana cara kita membedakan asam dan basa? Berikut Ibu akan membahas mengenai teori asam dan basa dalam ilmu kimia. Yuk, ikuti terus video penjelasan mengenai teori asam dan basa dalam ilmu kimia. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang teori asam dan basa dalam ilmu kimia. Teori yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ bila dilarutkan dalam air. Dan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Pada teori ini, pelarut yang digunakan adalah air. Kita lihat contoh berikut ini. Asam klorida atau HCl bersifat asam karena jika dilarutkan dalam air, ia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. H+ di sini menandakan bahwa ia adalah asam. Natrium hidroksida atau NaOH bersifat basa karena jika dilarutkan dalam air, ia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. OH- di sini menandakan bahwa ia adalah basa. Reaksi antara asam dan basa pada teori Arrhenius akan menghasilkan garam dan air. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Dari persamaan reaksi antara larutan HCl dan NaOH akan menghasilkan NaCl dan H2O, di mana NaCl adalah garamnya dan H2O adalah air. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton atau pemberi H+. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau penerima H+. Dalam teori ini, lebih kokoh daripada teori Arrhenius. Mengapa? Karena pelarut yang digunakan tidak hanya menggunakan air. Dalam teori ini terdapat spesies amfiprotik atau yang lebih dikenal dengan amphoter
di mana amfifrotik atau amphoter adalah sifat suatu zat atau senyawa yang dapat bersifat asam ataupun basa tergantung pada kondisi lingkungannya. Reaksi antara asam dan basa pada teori Bronsted-Lowry akan menghasilkan basa konjugasi dan asam konjugasi. Istilah ini lebih dikenal dengan pasangan asam-basa konjugasi. Contoh, HCl jika direaksikan dengan air maka akan membentuk Cl- dan H3O+. Pada teori ini, HCl adalah asam karena ia memberikan proton atau H+ kepada H2O dan membentuk Cl-. Cl- di sini merupakan basa konjugasi dari HCl. Dan H2O yang menerima proton atau H+ bertindak sebagai basa dan membentuk H3O+. H3O+ di sini merupakan asam konjugasi dari H2O. Perlu kita ingat ya adik-adik, pada teori ini asam akan menghasilkan basa konjugasi dan basa akan menghasilkan asam konjugasi. Teori yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Menurut teori ini, asam adalah spesies akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies donor pasangan elektron. Pada teori ini lebih umum digunakan daripada teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry, karena reaksi antara asam dan basa pada teori ini akan menghasilkan ikatan kovalen koordinasi. Oleh karena itu, reaksi antara asam dan basa pada teori ini akan mudah sekali menjelaskan bagaimana terbentuknya senyawa kompleks koordinasi. Kita lihat contoh berikut ini. Ketika NH3 direaksikan dengan BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Di sini, NH3 bertindak sebagai basa Lewis karena ia memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF3. Dan BF3 di sini adalah asam Lewis karena ia menerima pasangan elektron dari NH3. Sehingga membentuk NH3BF3 yang merupakan senyawa kovalen koordinasi. Coba kita kerjakan soal berikut ini. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, urutan yang sesuai dengan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis adalah. Kita perhatikan persamaan reaksi yang pertama. Pada persamaan reaksi yang pertama ini merupakan teori asam basa Lewis. Kenapa Lewis? Coba kita gambarkan struktur Lewis dari SO3 dan H2O seperti gambar di samping. Pada soal ini, H2O bertindak sebagai basa Lewis karena dia memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan SO3 bertindak sebagai asam Lewis sehingga H2O mendonorkan pasangan elektron bebasnya dan SO3 menerima pasangan elektron bebas dari H2O sehingga terbentuklah H2SO4. Pada persamaan reaksi yang kedua, ini merupakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Karena NH3 bertindak sebagai basa dan H2O bertindak sebagai asam, sehingga menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, NH4+ ini merupakan asam konjugasi dari NH3, sedangkan OH- merupakan basa konjugasi dari H2O. Ingat ya bahwa teori asam basa Bronsted-Lowry akan menghasilkan asam dan basa konjugasi atau pasangan asam basa konjugasi. Pada persamaan reaksi yang ketiga merupakan teori asam basa Arrhenius karena
H2SO4 terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-, di mana H2SO4 adalah asam berdasarkan pengertian teori asam basa Arrhenius, yaitu asam jika dilarutkan dalam air, ia akan melepaskan ion H+. Jadi, untuk persamaan reaksi yang pertama, itu merupakan asam basa Lewis. Reaksi yang kedua merupakan asam basa Bronsted-Lowry, sedangkan persamaan reaksi yang ketiga adalah asam basa Arrhenius, sehingga opsi yang benar yaitu adalah jawabannya E. Demikian penjelasan materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Ibu harap adik-adik tetap terus semangat dalam belajar dan terus berusaha menggapai cita-cita. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di video belajar berikutnya. Terima kasih.